Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Ars TV. Tentunya masih bersama saya Junot, Ale-Ale, dan teman saya Rudy Makaroni. Pada segmen kali ini teman-teman, kita akan mencoba membahas sesuatu yang baru dan berbeda, yaitu tentang misteri. Dan misteri yang akan kita bahas kali ini adalah cara-cara memanggil makhluk halus. Asal kalian tahu, di belahan dunia sana terdapat berbagai macam ritual atau cara-cara memanggil makhluk halus. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kita simak video lengkap. Dry Bones Ritual, atau biasa kita bilang petak umpet dengan hadiah setimpal. Jadi ritual yang satu ini masuk kategori ritual petak umpet. Ritual ini juga populer di berbagai platform sharing creepypasta. Ritual ini sendiri agak seperti campuran permainan Bloody Mary kalau kalian tahu ya. Tapi ada elemen The Midnight Man Ritual dan Hitori Kakurenbo coy. Di Jepangan gitu lah pokoknya. Tingkat bahayanya tinggi banget coy. Namun hadiah yang bisa kalian dapatkan akan setimpal dengan tingkat kesulitan yang kalian rasakan. Iya, tapi serem juga bro. Serem juga ya. Iya. Walaupun judulnya Dry Bones, petak umpet ala creepypasta ini sebenarnya nggak berhubungan sama tulang belulang sama sekali coy. Tak diketahui dari mana nama itu sendiri berasal. Namun ada yang berspekulasi bahwa Dry Bones merujuk kepada bentuk lawan petak umpet kalian yang berupa tengkorak berbalut jubah hitam. Dan dalam permainan ini ada tingkatan-tingkatan level itu sendiri. Seperti contohnya danger level atau level tertinggi ya, high. Dan dari cara-cara permainan untuk yang dangers level tertinggi seperti kamar mandi yang bisa digelapkan total, atau sebuah cermin paling bagus kalau cermin ini sudah ada di kamar mandi dari sananya. Seperti apa cerminnya nggak masalah coy. Mau cermin meja, cermin lantai, atau bahkan cermin rias kecil portable bisa untuk digunakan bermain permainan ini coy. Kamu tidak bisa menggunakan lighter untuk memainkan ritual ini. Jadi harus pakai korek api yang kayak gini, kayaknya nggak boleh. Jadi harus korek-korek yang kayu. Yang kayu. Persiapannya ada lagi alat untuk menghitung waktu. Jadi kalian bisa menggunakan stopwatch untuk timer gitu coy. Berikut adalah cara-cara bermain permainan memanggil hantu ini boy. Kamu harus mengosongkan rumahmu dari manusia dan hewan peliharaan. Kamu juga harus bermain ritual ini sendirian. Pastikan kamu tak akan diganggu sampai matahari terbit keesokan harinya. Serem juga ya. Lama ya durasinya. Dari malam sampai matahari. Iya. Letakkan cermin di kamar mandi di mana saja. Kamu harus memulai di jam 12.01 tepat ya. Tidak kurang dan tidak lebih semenit pun. Mulailah dengan menutup semua pintu dan jendela di rumahmu. Tidak hanya pintu keluar masuk saja, tapi juga lemari, laci, dan apapun yang ada pintunya dan bisa dibuka boy. Kemudian matikan semua lampu dan peralatan elektronik di seluruh rumah. Kalau perlu sekalian cabut semua kabel dari stop kontak. Terus masuklah ke dalam kamar mandi dan menghadap ke arah cermin boy. Jangan lupa tutup pintu kamar mandi rapat-rapat juga. Wah, lu berani gak? Kalau aku takut sih. Ya. Karena kalau kita udah panik ya kan, apalagi kalau kamar mandi ditutup ya, kita susah larinya tuh. Susah larinya, udah gelap. Iya udah gelap. Kita harus cek and recheck. Jika kamu mendengar suara apapun yang aneh, jangan lanjutkan ritual boy. Segeralah keluar dari rumah dan melewati malam di tempat lain. Jangan kembali sampai matahari terbit. Jika kamu tidak mendengar apa-apa, ritual bisa berlanjut. Bayangkan sesuatu yang kamu inginkan, apapun itu. Bayangkan dengan sedetail mungkin ini akan menjadi hadiah yang kamu dapatkan jika kamu bisa berhasil memenangkan peta ungkap ini.
dari ketegangan yang kita dapatkan kita juga dapat hadiah yang istimewa. Dan iya, tapi kan itu permainan cukup bahaya sih. Berbahaya. Oke, selanjutnya jangan biarkan ada satupun pintu yang masih dalam kondisi terbuka di rumahmu ketika kamu memulai ritual pemanggilan, karena akibatnya bisa fatal, boy. Nyalakan sebatang korek api, jangan ditiup, biarkan api mati sendiri. Jika nyala api bertahan lebih dari 15 detik, peta umpet bisa dimulai. Jika tidak, kamu harus segera keluar dari rumah dan melewati malam di tempat lain. The Closet Game adalah sebuah permainan berhantu yang menakutkan yang bisa dimainkan oleh satu atau dua orang. Tujuan dari permainan ini adalah untuk memanggil setan dan menetap di lemari kita selamanya. Sangat menakutkan. Sangat menakutkan karena kita harus berdiam diri di dalam lemari. Bayangin kalau pas setannya itu emang di situ selamanya ya. Waduh. Waktu kita mengganti pakaian malam-malam. Benar. Waduh, bahaya banget itu. Kayaknya nggak terbayangkan. Serem abis ya. Permainan ini sangat berbahaya, boy. Memanggil setan bisa mengakibatkan menjadi kesurupan atau diseret ke dalam kegelapan yang abadi. Kami menyarankan tidak memainkan permainan ini ya. Untuk memainkan permainan ini memerlukan korek api dan kamar tidur dengan lemarinya. Tunggu hingga malam hari. Ini tidak akan terjadi jika siang hari. Dan berikut cara bermainnya. Ada syarat-syaratnya juga, coy. Cara-cara bermain permainan ini yaitu pertama, ambil korek api dan pergi ke kamar tidur kalian. Terus cara kedua, matikan semua lampu di dalam ruangan. Ruangan harus dalam keadaan gelap gulita. Jika ada cahaya di dalam lemari, pastikan itu mati, boy. Buka pintu lemari, melangkahlah masuk dan menutup pintu di belakang kalian. Berdiri di kegelapan selama kurang lebih dari 2 menit. Menghadap pintu lemari, masuk ke dalam lemari selama 2 menit. Lalu ucapkan show me the light or leave me in the darkness. Dengarkan dengan hati-hati dan perlahan. Jika kalian mulai mendengar bisikan samar, nyalakan korek api segera. Jika kalian tidak mendengar apa-apa dan koreknya tidak menyala sendiri, maka jangan berbalik, boy. Jika kalian tidak menyalakan korek dengan cukup cepat setelah mendengar bisikan samar, kalian akan merasakan sesuatu mendekap kalian dari belakang dan menyeret kalian ke dalam kegelapan yang abadi. Wah, asli ini serem banget, Pak. Ya, sangat serem ya. Jadi kita kayak ditarik makhluk halus gitu ya. Kemudian jauhkan korek yang menyala, jangan pernah meniupnya. Jika tanpa sengaja mati, segera menyalakan korek lainnya gitu, boy. Kemudian memegang korek api yang menyala di depan kalian, buka pintu lemari perlahan dan melangkah keluar. Jangan pernah melihat ke belakang, tutup pintu lemari di belakang kalian. Jangan melihat ke dalam lemari. Mulai sekarang kalian harus memastikan kalian selalu memiliki cahaya pada saat kalian melihat ke dalam lemari, boy. Jika kalian meninggalkan lemari, kalian dalam keadaan terbuka pada malam hari dengan lampu yang dipadamkan. Kalian akan merasakan sesuatu sedang mengawasi kalian dari dalam lemari dengan 2 mata merah yang bersinar menyala, coy. Gue sih kalau ada di posisi orang yang ngelakuin permainan ini pasti udah ngompol. Ya terus kalau misalkan ya terjadi sama kita pun, kalau ada yang ngawasi dari kemarin gimana? Pasti gue udah lari kabur diri, coy. Asli. Jangan sampai lah kita Jangan sampai memainkan permainan seperti ini ya, terlalu beresiko, teman-teman. Baby Blue adalah ritual yang memanggil hantu anak bayi. Cara bermainnya cukup mudah. Kamu hanya perlu pergi ke kamar mandi, kemudian dalam keadaan gelap, tataplah kaca dan buat posisi tangan seperti sedang menggendong bayi sambil berkata Baby Blue sebanyak 13
sekali. Ya, jika kamu merasakan ada sesuatu di tanganmu, artinya ritual memanggil baby blue berhasil. Nah, jadi walaupun kita ya kan menggendong tapi bukan ada wujudnya ya kan. Jadi kita gendong sesuatu yang tidak berwujud. Tidak berwujud. Semakin lama menggendong baby blue, dia akan semakin besar dan bisa melukai orang yang melakukan ritual ini. Namun ada juga yang berkata bahwa akan muncul seorang wanita yang dipercaya sebagai Bloody Mary dan meminta untuk mengembalikan anaknya. Oh, jadi baby blue ini punya seorang ibu ternyata ya. Bloody Mary. Bloody Mary. Wah, serem banget ya. Asli. Jadi kalau kamu nggak mau sampai terluka, jangan lupa untuk segera membuang bayi baby blue ke dalam kloset lalu menyiramnya. Wah, agak kejam juga kita ya. Kejam, kayak psikopat jadinya ya. Iya. Oke, menurut kalian gimana Bobe? Kesimpulan dari permainan yang ada di belahan dunia ini ya kan, ternyata seram juga ya. Seram juga dan banyak ternyata ya bro. Cara-cara memanggil hantu. Masing-masing negara memiliki ciri khas dan caranya sendiri-sendiri bro. Iya, tapi kayaknya lebih resiko juga ya, karena Lebih resiko. iya, kita harus emang benar-benar ketemu dengan Makhluk makhluk halusnya secara langsung secara ya. langsung. Kalau di kita kan ada seperti jelangkung itu kan. Namanya ini kan juga permainan yang sangat beresiko gitu. Jadi buat kalian kita harapkan kalau mental kalian nggak benar-benar kuat untuk memainkan salah satu permainan ini, ya nggak usah dilakuin boy, sangat-sangat beresiko soalnya ya nggak sih? Benar sekali. Oke teman-teman ya, sekian dulu video dari kita dan info-info yang bisa kita sampaikan. Semoga kalian suka dengan info kali ini yang kita bawakan ya bro. Benar. Ini segmen terbaru. Segmen terbaru yaitu kisah horor. Oke boy, itu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Dan kita selalu doakan buat kalian biar sehat-sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki. Kita pamit. Saya Julat Ali-Ali dan teman saya Di makaroni.